97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora di program Teras Kota edisi Jumat 2 Desember 2022 di pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan topik yang sangat menarik untuk kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan hidup sehat dengan tanaman herbal Indonesia. Dan kita akan bahas bersama dengan dokter umum, yaitu Dokter Edi Kristianto di kesempatan kali ini. Dan untuk sahabat Sonora yang ingin bergabung, boleh banget ya telepon di 557762 dan juga SMS dan WhatsApp di 0817548320. Dan sahabat Sonora, sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait dengan hidup sehat dengan tanaman herbal Indonesia, sebelumnya kita sapa dulu ada Dokter Edi Kristianto yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Selamat pagi menjelang siang, dokter. Apa Ya, kabar? kabar baik, Matia. Terima kasih undangannya dan salam kenal buat semua sahabat Sonora. Oke, baik. Dokter, lagi ada di mana nih dokter sekarang? Saya lagi di Lipo Cikarang nih, rumah saya, klinik saya di sini. Oke, kita ngobrol by Zoom ya dokter di kesempatan kali ini. Ya, ya, Gak apa-apa, tetap seru tentunya karena temanya juga yang akan kita bahas seru ya dokter ya. seru, Terkait seru dengan banget. seru banget gitu ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih dok terkait dengan manfaat tanaman herbal apa saja ya dok. Nah, boleh nih dijelaskan dokter terkait dengan tanaman seperti apa sih yang termasuk tanaman herbal dokter, monggo. Ya, oke, terima kasih. Jadi teman-teman sahabat Sonora, Indonesia memang sangat terkenal dengan herbalnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu eh, TCM ya, Traditional Chinese Medicine misalnya. Kalau Hmm, teman-teman lihat kan di berbagai kota ya, bukan hanya di Indonesia loh, di seluruh dunia TCM itu terkenal sekali ya. ya. Kalau di Jakarta itu biasanya kalau ini Mbak ya, kalau beli apa ramuan-ramuan China gitu ya, itu ke Hmm. Glodok gitu ya. Kalau di Jogja mungkin ada juga kali ya. Ada dokter, Ada banyak juga ya. ya, banyak ya. Nah, itu TCM itu di China itu memiliki 2000 jenis tanaman herbal gitu ya. Mhm. Nah, jadi tanaman herbal itu adalah tanaman yang berkhasiat sebagai obat gitu ya. Nah, kalau Indonesia berapa nih kira-kira ya? Hmm. Dan ternyata di Indonesia itu juga nggak kalah loh teman-teman dari tanaman herbal yang ada di China. Nah, di Indonesia sendiri memiliki 7.000 tanaman herbal. Jadi berapa kali lipat tuh dari 2.000 tadi gitu kan? Ya. Kita jauh lebih banyak ya. Nah, kalau jumlah tanaman di Indonesia sebetulnya ada 30.000 gitu ya. Tapi Hmm. tanaman tropis di Indonesia 30.000, tapi 7.000-nya itu berkhasiat sebagai tanaman herbal gitu. Jadi jauh lebih banyak daripada TCM. Tapi sayangnya memang belum dikembangkan di Indonesia sebagus yang dikembangkan di China di sana gitu ya. Nah, Mhm. itulah apa tanaman herbal. Dan kalau teman-teman mau tahu lagi nih, di dunia ini kan banyak sekali tanaman herbal tuh di Ya. berbagai negara kan. Nah, 90%-nya itu ada di Indonesia tuh. Oke. Banyak sekali gitu. Jadi potensinya besar banget gitu ya. Mhm. Seperti itu. Iya. Oke, baik sekali potensi-potensi tanaman herbal di Indonesia ya dokter ya. Ya, iya. Di beberapa provinsi, di per provinsi itu tanaman herbalnya bisa beda-beda dan juga unik-unik ya dokter ya. Iya, betul, betul. Iya, Oke. Nah, tujuan kita nih dokter untuk mengenal tanaman herbal ini apa dok? Kan sekarang tuh sudah banyak ya obat-obat yang tinggal pakai, sisa beli aja gitu dokter, nggak perlu mm-mm, tanam-tanam lagi gitu ya. mm-mm, mm-mm. Ya, Monggo. ya, betul sekali. Jadi memang teman-teman obat-obatan bukannya nggak penting ya. Saya juga Mhm. mengesahkan obat-obatan sama gitu ya. Kalau memang perlu obat kita kasih obat teman-teman ya. Tapi di samping obat-obatan saya juga memberikan herbal juga. Karena memang Hmm. bisa sinergis bukan bertentangan gitu ya. Oke. Asal kita bisa mempelajarinya dengan betul. Karena setiap herbal itu kan memiliki zat aktif namanya yang punya khasiat. Tapi kalau kita tidak gunakan dengan benar, takaran yang betul, dan indikasi yang tepat, zat aktif itu juga bisa menjadi zat yang menjadi toksik malahan gitu kan. Atau menimbulkan efek samping yang banyak. Jadi kenapa saya sangat menyarankan masyarakat awam maupun para tenaga kesehatan memanfaatkan nih herbal Indonesia. Herbal Indonesia itu sudah dipatenkan dengan nama jamu gitu ya. Jadi kalau teman-teman kalau nanti kita ngomong jamu itu artinya herbal Indonesia ya teman-teman Iya. ya. Nah, itu bisa sinergis dan saya Mhm. sangat udah lama sekali menggunakan tanaman herbal ini ya. Sejak saya pertama praktek tuh tahun 1990 itu berapa tahun yang lalu ya. Itu saya sudah kombinasikan
antara obat dengan tanaman herbal ya. Bukan hanya untuk ngobatin, namun juga meningkatkan kesehatan. Tanaman herbal itu sangat bermanfaat gitu ya. Oke. Nah, manfaat yang paling jelas nih dokter yang bisa kita rasakan nih dokter terkait dengan Mm-mm, tanaman mm-mm. herbal nih apa aja nih dokter? Oke, jadi di dalam tanaman herbal itu dari 7.000 jenis itu memiliki manfaat yang sebagian sama, sebagian lagi berbeda-beda. Hmm, hmm, Nah, hmm. tapi salah satu yang sangat menonjol dari tanaman herbal Indonesia itu ditemukannya satu zat yang namanya polifenol. Gitu ya, Polifenol. polifenol. Nah, polifenol itu sebetulnya termasuk dalam antioksidan yang sangat kuat, teman-teman ya. Nah, nanti lain kali kita akan bahas mengenai antioksidan. Tapi polifenolnya ini memiliki manfaat yang sangat besar gitu ya. Nah, manfaatnya apa aja? Oh ya, teman-teman kalau minum jamu kan sebagian itu kan rasanya pahit ya, ya enggak? Iya, Bener kan? Nah, benar jadi kita dokter. ya kalau kita minum kalau minum minum pil juga pahit sih, tapi kan langsung ditelan ya. Nah, jadi nggak terasa kalau jamu kan nggak langsung ditelan, harus diminum gitu kan terasa pahitnya. Jadi kadangkala kita campurkan kayak gula aren dan sebagainya itu untuk mengurangi rasa pahitnya ya. Nah, Hmm. sebenarnya apa sih rasa pahit itu kenapa harus pahit gitu kan? Iya, Nah, benar dokter. sebetulnya rasa pahit itulah yang golongan flavonoid atau polifenol tadi itu Hmm. rasanya itu pahit seperti tadi gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang apa sih manfaatnya dari polifenol ini? Yang pertama, polifenol itu menghambat proses penuaan sel. Jadi Hmm. teman-teman setiap saat tubuh kita tuh kan makin menua nih, ya Iya. nggak? Dari mulai kita penuaan itu terjadi mulai di umur berapa? Ternyata bukan terjadi pada waktu kita usia lanjut gitu ya 60 tahun ke Hmm, atas hmm. baru kita menua enggak. Memang di situ usia lanjut ya. Tapi proses penuaan sel-sel tubuh kita itu terjadi mulai umur 25 tahun loh, teman-teman. Itu ya. Jadi kalau kalau kita apa namanya konsumsi polifenol ini itu proses penuaannya itu bisa dihambat, tidak terlalu cepat gitu ya. Kan Hmm, ada hmm. orang-orang yang ini umurnya 60 kelihatan umur 25 kayak saya gitu kan ada. Oke. Sendiri-sendiri. Boleh, boleh, dok. Itu karena polifenol ya, jadi Hmm, menghambat hmm. proses penuaan ya. Terus manfaat yang lain dari polifenol ini adalah menghambat kerusakan kolagen pada kulit ya. Iya. Kulit kita ini makin lama kan makin apa karena apalagi kalau merokok kena radikal bebas, kena polusi, Hmm, makanan hmm. yang kurang bagus tuh kolagen yang di bawah kulit itu makin lama makin berkurang gitu ya. Nah, Oke. kolagen itu menahan air, menjaga kelembapan kulit, jadi kulitnya tetap kenyal gitu ya. Kalau dicubit bisa balik lagi gitu. Kalau dicubit nggak balik lagi namanya udah kempot gitu ya. Nah, itu kolagennya kurang kurang tuh teman-teman ya. Oke. Nah, Hmm, makanya kan hmm. sekarang banyak ini nih Mbak Tia Iya, disuntik-suntik kolagen gitu ya supaya iya. kencang lagi. Nah, teman-teman polifenol ini itu menghambat kerusakan kolagen dan merangsang terbentuknya kolagen yang baru gitu ya. Jadi daripada disuntik-suntik, teman-teman konsumsi herbal yang banyak mengandung polifenol kulitnya jadi bagus, jadi kencang gitu Hmm. kan. Nggak usah dipermak-permak, bagus gitu ya. Benar, Nah, itu benar, bisa benar. dilakukan secara alami ya. Kemudian manfaat yang lain adalah mencegah mutasi sel menjadi sel kanker ya. Hmm, Nah, di hmm. tubuh kita ini sebetulnya banyak sekali sel kanker. Di tubuh saya juga ada, di Iya. tubuhnya Mbak Tia juga ada ya. Tapi kita memiliki namanya NK cell, natural killer cell yang membunuh sel kanker itu. Nah, bagaimana supaya natural killer cell-nya itu sel pembunuh alami ya untuk sel kanker itu bisa kuat, bisa bagus. Nah, itu membutuhkan Hmm, hmm. polifenol gitu ya. Nah, kemudian menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah gitu ya teman-teman ya karena polifenol ini memperbaiki sirkulasi darah dengan menjaga kesehatan dinding pembuluh darahnya. Ada satu penelitian yang menarik nih. Iya, Biasanya kalau kita kita ini kan Mbak Tia makan makanan yang daging berlemak gitu kan, kan iya. pembuluh darahnya kan jadi gampang tersumbat tuh, ya Hmm, kan? hmm. Nah, kalau tersumbat kena apa? Jantung, stroke gitu ya. Nah, tapi anehnya ada satu negara ya itu dia banyak makan stik-stik yang berlemak gitu ya, tapi Hmm, hmm. pembuluh darahnya malah bersih gitu. Nah, Oke. itu ada di mana? Di Perancis tuh. Hmm, hmm. Nah, ternyata setelah mereka memakan-makan yang tadi itu yang ada lemaknya tadi, itu mereka menutup hidangan makannya itu dengan satu sloki kecil, satu gelas kecil Iya. red wine. Ya, nah red wine itu ternyata mengandung polifenol yang sangat tinggi.
gitu teman-teman ya. Mhm, mhm. Nah, itu produk fermentasi dari anggur gitu ya. Itu apa meningkatkan kadar polifenol dalam tubuh yang disebut dengan resveratrol ya. Itu jadi jantung dan pembuluh darahnya bagus ya. Nah, manfaat yang lain adalah membantu mengatasi impotensi ya. Kemudian mencegah pengentalan darah atau bahkan membantu mengatasi pengentalan darah ya. Habis kena COVID ini kan banyak orang yang dimernya tinggi, nah darahnya jadi kental gitu ya. Mhm, Itu yang mhm. menyebabkan jadi sesek, jadi lemes gitu ya. Nah, itu polifenol ini sangat membantu untuk membantu mengatasi pengentalan darah tadi ya. Juga untuk orang-orang yang mengalami kencing manis, diabetes gitu ya, ini polifenol ini juga sangat bermanfaat gitu ya, meningkatkan sensitivitas insulin. Satu lagi itu meredakan peradangan ya. Jadi kalau badannya sakit, kena Iya. rematik, kena penyakit lupus, autoimun, istri saya itu penderita lupus ya, Mhm, mhm. survivor. Itu saya berikan polifenol juga dan ternyata hasilnya sangat bagus, sangat menolong gitu. Nah, itulah manfaat. Masih ada yang lain sih nanti waktunya habis. Tapi itu manfaat-manfaat dari jamu dengan kandungan Mhm. polifenolnya tadi, gitu. Oke, jamu yang sering kita abaikan ya untuk Ya, anak-anak zaman sekarang nih dokter. Dia juga kalau dibuat jamu jadi agak kurang tertarik gitu ya dokter. Gitu karena benar. rasanya dokter seandainya rasanya manis gitu ya, ini pasti kita sering Iya, konsumsi gitu. iya, rasanya kayak boba-boba gitu ya. Benar, benar. Anak-anak juga minta ya. Iya. Oke, jadi untuk awet muda gitu ya dokter ya, untuk Iya, tubuh yang lebih sehat kita harus tahan pahitnya ternyata ya dokter. iya. Kayaknya dari semua yang saya sampaikan tadi yang paling keinget sama Mbak Tia awet mudanya aja nih. Iya. Awet muda terus tadi salah satunya yang penting juga adalah kanker ya dokter ya, mencegah Ya, kanker gitu betul, ya. betul, Ini betul. harus dari sekarang nih kayaknya Tia mencoba nih berbagai rempah-rempah Indonesia karena banyak sekali ya Iya, dokter ya. Di iya. makanan kita aja banyak rempahnya ya dokter. Iya benar ya. Di makanan kita itu sebetulnya banyak rempahnya loh. Rempah Mhm. banyak banyak tanaman herbal itu ada dalam makanan kita, Mbak Tia. Kayak Ya. misalnya kunyit, temulawak, bawang Mhm. putih dan sebagainya gitu ya. Itu kan banyak. Daun Iya. serai. Apalagi di Jogja kan terkenal gudeg gitu kan. Nah, Mhm. gudegnya itu kan banyak rempahnya juga gitu ya Iya. di situ. Itu persis ini loh teman-teman apa Bapak ilmu kedokteran ya. Mhm. Bapak ilmu kedokteran itu dia mengatakan namanya Hippocrates ya. Jadi ilmu kedokteran modern itu yang menemukan tuh namanya Hippocrates ya. Jadi Iya. Hippocrates mengatakan gini, biarlah makanan menjadi obat kamu dan obat Mhm. menjadi makananmu. Artinya kita bisa sehat ya. Mhm. Pada waktu makanan itu mengobati tubuh kita yang sedang sakit atau menjaga kesehatan kita. Nah, itu ada pada apa? Ada pada rempah-rempah yang kita makan gitu Oke. teman-teman ya. Jadi Mhm. teman-teman jangan kebanyakan makan ini nih kayak fast food yang gak ada rempahnya Iya. gitu ya. Kan apalagi di Jogja ya. Iya, iya. Makanannya banyak yang rempah-rempah yang bagus-bagus yang sehat-sehat justru gitu ya. Oke, seperti itu. Fast food ini agak susah nih dokter kalau kita hindari ya. Tapi untuk lebih sehat harus ya dokter ya. Iya, iya benar harus. Harus gitu. Baik, dokter terima kasih untuk penjelasan awalnya ya. Ini masih banyak yang akan kita kulik terkait dengan tanaman herbal Indonesia Ya, yang banyak banget, ribuan bahkan ratusan ribu nih yang ya. bakal kita cari tahu nanti sahabat sonora terkait dengan khasiat-khasiatnya apa saja. Dan kita akan break sahabat sonora untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan kali ini boleh banget gabung melalui telepon di 5577762 dan juga SMS dan WhatsApp di 081754832200. Stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Nah, ini kita break ya. Iya, dokter. Nah, ngopi dulu. Berapa lama breaknya nih, Mbak Dia? Semenitan Ini aja, Oh, Mas. ini aja. Oke, siap. Oman waktu kita di Jogja yang ke warung jamu itu apa namanya saya lupa. Jamu genggang.
Oh iya, jamu genggang ya. Itu Iya, enak. jamu Kita nanti genggang. ke sana lagi ya besok ya. Siap, siap, siap. Habis seminar kita ke sana. Bareng-bareng Udah nih ada ada listnya. bareng-bareng Mbak Saya lupa Tia namanya. sama Pak Beni juga boleh nih Babung nanti nih. Iya, iya, iya. Berarti ya ikutan yuk besok. Oke, belajar minum jamu ya, dokter. Iya. Udah ada list perjalanan di Jogja ya, dokter. Ya, ke yang terutama sih ke bakmi, ke restoran mahkota. Tapi restoran mahkota nggak jual jamu sih. Nanti saya bikin dok ya, jamu kakap gitu dok. Jamu kakak. Oke, dokter. Mas, Ya, kita siap. masuk lagi. Baik, sahabat Sonora, kembali di program Teras Kota di edisi hari ini, Jumat 2 Desember 2022. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan dokter umum, yaitu Dokter Edi Kristianto terkait dengan topik yang sangat menarik yaitu hidup sehat dengan tanaman herbal Indonesia. Dan untuk sahabat Sonora yang ingin bergabung tentunya masih ada waktu hingga pukul 12 nanti ya. Terkait dengan tema yang sangat menarik ini, sahabat Sonora jangan sampai ketinggalan karena ada Dr. Edi Kristianto yang berbagi informasi terkait dengan tanaman-tanaman herbal Indonesia yang banyak banget manfaatnya. Dan kita akan lanjutkan ya, dokter, perbincangan kita. Nih yang Ya, ingin silakan, Tia, silakan. oke, yang ingin Tia tanyakan lagi ya dokter, tadi sempat disinggung terkait dengan tanaman herbal ini dokter, kenapa sih setiap orang kemungkinan merasakan khasiat yang berbeda-beda nih dokter, padahal tanamannya sama ya juga yang dikonsumsi gitu dokter, monggo. Ya, ya, betul, menarik sekali nih. Berarti memang Mm-mm, benar sih kalau kalau kita kasih bukan herbal ya, obat mm-mm, biasa nih, mm-mm, tablet atau kapsul atau injeksi ya, rata-rata itu efeknya ke setiap orang hampir sama gitu ya, mm-mm, hasilnya ya. Tapi mm-mm. berbeda dengan kalau kita kasih herbal atau jamu Iya. gitu ya. Ada satu orang yang merasakan, wah ini bagus nih, saya merasa Mm-mm, tekanan darahnya turun, badannya lebih sehat gitu ya. Yang satu mm-mm. bilang, kok saya nggak ngefek apa-apa gitu ya, nggak ada hasilnya gitu ya. Nah, Iya. jadi itu memang bisa terjadi begitu ya. Nah, kenapa terjadi begitu? Karena begini, jadi pada herbal itu ada namanya zat aktif ya, seperti Mhm, misalnya polifenol yang saya sebutkan tadi ya. Nah, zat aktifnya itu teman-teman itu dia terikat satu dengan yang lain itu dengan ikatan namanya lipoprotein. Jadi kayak kalau ini Mbak Tia kita punya kalung nih, kalung apa? Kalung mutiara gitu ya. Itu kan ada mutiaranya kecil-kecil ya kan. Nah, itu zat aktifnya, tapi kalung iya. mutiaranya itu kan diikat gitu ya, ada Mhm, ikatnya pakai apa tuh namanya? Saya nggak tahu ikatnya gitu ya. Tapi itu mhm. terikat sehingga dia menjadi kalung kan, seperti itu. Nah, dalam Iya. kondisi seperti itu, apa polifenol yang keikat tadi itu nggak bisa terlalu aktif gitu ya. Jadi khasiatnya Mhm. belum belum muncul itu ya. Nah, bagaimana supaya itu bisa aktif? Nah, seperti kalung tadi itu kalau digunting-gunting sehingga mutiaranya pada lepas, nah itu baru dia bisa bekerja aktif. Kalau selama diikat Mhm, nggak bisa aktif. Jadi yang ikat yang pertama tadi ada ikatan polifenol, yang kedua kebungkus oleh serat ya selulose ya di tanaman kan banyak seratnya tuh. Nah iya. serat itu juga menyebabkan banyak zat aktif itu yang tidak bisa menjadi aktif ya karena kebungkus tadi. Nah bagaimana untuk menjadi aktif? Ada tiga ya. Yang pertama untuk mengaktifkan itu adalah asam lambung ya asam lambung Mhm. kita. Nah jadi pada waktu kita makan ikatan lipoproteinnya itu kena asam lambung dia pecah tuh terputus sehingga zat aktif itu bisa menyebar dan menjadi aktif ya. Nah, juga selulosanya dia akan kena asam lambung dia menjadi larut dan zat aktifnya bisa aktif ya, polifenolnya. Nah, teman-teman eh, ternyata pada orang-orang yang biasa mengkonsumsi sayur-sayuran gitu ya, kayak vegetarian gitu ya, atau Iya. semi vegetarian lah kayak Pak Wawan Mhm. gitu, sehat ya. Nah, jadi itu dengan vegetarian itu lambungnya terlatih untuk memutuskan ikatan lipoprotein dan selulose tadi.
Nah, jadi kalau ini nih, ada orang yang setiap hari makan dagingnya nggak banyak, tapi lebih banyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Waktu Iya. dia dikasih jamu, maka dia mendapatkan manfaat yang sangat besar, berbeda sama orang lain, gitu ya. Oke. Tapi kalau orang itu dari kecil lihat lihat sayuran aja kayak ih gitu ya, kayaknya nggak ketelen gitu ya. Kan sekarang anak-anak banyak begitu tuh. Nah, kalau nanti dia sampai gede nih, dikasih jamu yang terbuat dari herbal tadi ya, begitu dimakan di lambungnya nggak bisa memutuskan ikatan lipoprotein terlalu banyak, jadi tidak mendapatkan manfaat atau benefitnya gitu. Nah, itu Oke. sebabnya kenapa orang-orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan waktu dikasih jamu itu manfaatnya dia bisa mendapatkannya, tapi orang-orang yang jarang mengkonsumsi sayur dan buah waktu dikasih jamu dia nggak merasa efeknya seperti orang lain tadi gitu ya. Itu yang pertama, dari Oke. asam lambung tiap orang berbeda ya. Mhm. Nah, jadi gimana baiknya kalau teman-teman mau menikmati mendapatkan kesehatan dari herbal, teman-teman biasakan dalam makanan sehari-hari banyak konsumsi buah dan sayur-sayuran gitu ya. Bukan berarti dalam seminggu langsung mendapatkan manfaatnya ya enggak, itu perlu waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya untuk Mhm. membiasakan asam lambung kita ya. Nah, yang kedua, adalah dengan penyinaran inframerah gitu ya. Iya. Nah, jadi kayaknya canggih banget gitu ya Mbak Tia ya, harus disinar inframerah gitu ya. Benar 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 Dok. Itu alat kayak apa tuh gitu kan. Nah, herbalnya disinar gimana gitu kan. Nah, teman-teman, penyinaran inframerah itu, jadi gini, itu menggunakan clay atau apa tanah liat. Mhm. Ya, kalau di Jogja tuh em, apa namanya gentong ya, kuali ya. Iya. Gentong atau kuali gitu ya. Yang untuk masak itu loh teman-teman. Bikin Iya. gudeg, gudeg apa itu gudeg pakai kuali kan. Nah, jadi kalau masakan tuh herbal dimasak dengan tanah liat tadi, dengan kuali tadi, teman-teman, itu kuali itu waktu dipanaskan, dia akan memancarkan inframerah. Disitulah inframerahnya, teman-teman. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita ini nih, kita beli jamu misalnya ya di Jogja, misalnya di pasar, di jamu ada ya pasar yang di Jogja ada yang pasar menjual jamu ya. Ada Ada. dokter. Nah, kita beli jamu di situ. Nah, terus kita masak nih. Nah, waktu kita beli kan yang yang punya kios jamunya kan bilang, Mbak ini nanti masaknya pakai ini ya. Kita pakai dikasih ini beli kualinya sekalian gitu kan. Mhm. Nah, kan kita nggak bisa ngomong, ya ngapain pakai kuali, di rumah saya punya panci stainless yang lebih bagus gitu ya. Tapi itu akan efeknya jadi nggak sebagus kalau menggunakan kuali justru. Hmm. Karena kalau panci stainless dipanaskan, dia nggak memancarkan inframerah. Kalau kuali memancarkan inframerah. Itu sebabnya kenapa kalau kita memasak jamu itu menggunakan kuali, bukan menggunakan panci stainless atau microwave gitu ya. Supaya cepat gitu. Enggak begitu teman-teman. Pakai kuali dengan api kecil, maka itu akan memancarkan sinar inframerah terus-menerus yang itu memutuskan ikatan lipoprotein dan memecahkan selulosenya tadi. Itu ya. Nah, Ya. jadi teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan melakukan memasak herbal dengan menggunakan kuali tadi ya. Nah, meskipun asam lambung kita itu tidak terlatih untuk memutuskan ikatan lipoprotein karena kita jarang makan sayur, tapi kalau Iya. kita sudah jamunya itu dimasak dengan kuali tadi, dia sudah aktif sebelum kita minum bahkan gitu ya. Mhm. Jadi teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya ya. Itu nomor dua. Jadi nomor satu tadi kan asam lambung nih. Yang nomor Iya. dua kan dengan pancaran inframerah dengan menggunakan tanah liat atau kuali. Nah, yang ketiga adalah dengan menggunakan fermentasi. Ya. Nah, kalau Fermentasi. herbal itu difermentasi, bukan hanya herbal lah, semua sayuran, makanan yang difermentasi, antioksidannya, polifenolnya, dan zat aktifnya itu menjadi aktif. Karena Mhm. fermentasi juga bisa memutuskan ikatan lipoprotein gitu ya. Nah, Hmm. misalnya gini, contohnya teman-teman makan ini apa kedelai gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau teman-teman makan tempe itu lebih bergizi daripada makan kedelainya sendiri karena tempe sudah melalui proses fermentasi
gitu ya. Nah, Mhm. demikian pula dalam herbal. Nah, kalau saya lebih banyak di penelitian-penelitian saya karena saya banyak meneliti herbal ya, itu saya lebih banyak menggunakan fermentasi nih karena dia hasilnya itu sangat sangat besar dan sangat efektif. Nah, dengan melakukan fermentasi tadi ya. Nah, kalau di makanan sehari-hari, makanan fermentasi itu banyak ya. Contohnya tadi tempe ya. Terus ada juga sih makanan Korea yang sekarang banyak dikonsumsi orang Indonesia, kimchi misalnya. Itu makanan Kimchi. fermentasi itu ya, kimchi. Iya. Itu sangat menyehatkan. Terus Mhm. kalau teman-teman tahu itu teh yang difermentasi itu namanya kombucha gitu ya. Kombucha. Oke. Pak Wawan bisa tuh bikin kombucha ya. Wah. Kombucha ya, itu juga sangat sehat ya. Kalau saya di penelitian saya itu saya meneliti madu hutan yang difermentasi ya, namanya Wah. fermentasi madu hutan ya. Nah, itu juga menyebabkan enzim dan polifenolnya itu menjadi sangat aktif. Nah, begitu Mbak Tia. Jadi ada 3 ya tadi untuk Mhm. teman-teman yang pengen mendapatkan manfaat dari herbal. Pertama, biasakan konsumsi buah dan sayuran ya. Karena itu melatih asam lambung kita. Yang kedua, teman-teman konsumsi herbal yang diolah atau dimasak dengan menggunakan kuali, ya, karena dia memancarkan radiasi inframerah. Yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah difermentasi, karena dia juga Mhm. mengaktifkan polifenolnya. Nah, begitu, Mbak Tia. Oke, itu ya. Jadi orang yang jarang makan sayur tentunya kalau mengkonsumsi jamu misalnya tuh khasiatnya bisa beda ya dokter ya. Iya, iya, Wah, ini Tia baru tahu nih. Jadi jangan heran gitu ya kalau yang udah males makan sayur dari sejak kecil ya dokter ya. Kan iya, ada ya beberapa orang seperti itu dokter. iya, Males iya. gitu ya makan sayur. Mm, Nah itu mm, ternyata lebih susah mendapatkan khasiat yang sebenarnya gitu ya. Nah yang iya, ingin Tia iya. tanyakan lagi dokter terkait dengan jika kita mengkonsumsi misalnya kombinasi obat kimia dengan tanaman herbal seperti jamu gitu. Dengan kurun waktu yang bersamaan itu dokter, apakah itu aman atau gimana sih dokter? Oh ya, betul. Jadi begini, kalau khusus tadi kan ada metode yang menggunakan dimasak dengan clay gitu ya. Mhm. Ada yang difermentasi. Nah, kalau difermentasi dan itu menghasilkan alkohol harus dikasih jarak 2 jam. Nah, Oke. jadi proses fermentasi itu ada 2 macam ya. Ada namanya eh, apa namanya lactic fermentation, yaitu fermentasi tanpa menghasilkan alkohol. Contohnya kalau kita bikin yogurt, yogurt itu Mhm. lebih sehat daripada susu karena yogurt sudah melalui lactic fermentation. Itu tidak menghasilkan alkohol, tidak ada alkoholnya. Mhm. Nah, kalau teman-teman membuat apa namanya teh fermentasi atau kombucha itu dia gabungan gitu ya. Iya. Antara laktik dan alkoholik fermentation itu ada alkoholnya 0,5% ya. Nah, itu perlu dikasih jarak 2 jam dari kalau konsumsi obat ya. Nah, Mhm. kalau teman-teman konsumsi fermentasi madu hutan itu alkoholnya sekitar 8 sampai 14% ya. Nah, itu teman-teman kasih jarak 2 jam juga dari kalau teman-teman mengkonsumsi obat dokter. Tapi kalau yang menggunakan dimasak dengan apa namanya clay tadi sih nggak perlu jarak gitu Iya. karena dia pasti nggak ada alkoholnya begitu. Mhm. Oke, jadi ada jaraknya ya dokter ya seperti Mm-mm. yang disebutkan dokter tadi. Baik dokter, kita akan break kembali dan Ya, sahabat siap. Sonara yang ingin bergabung masih ada waktu hingga pukul 12 nanti. Stay tune di 97,4 Sonara FM Yogyakarta. Ya, kita break 1 menit ya. Iya. Ya. Minum dulu. Hmm. Berarti nanti untuk sesi tanya jawabnya dari pukul berapa ya Mbak Tia? Nanti sesi tanya jawabnya bisa dimulai setelah ini juga, Mas. Oh setelah ini ya. Ya, Oh, iya. oke. Saya cek dulu untuk pertanyaannya. Biasanya ada apa pemirsa yang telepon gitu ya atau kirim WhatsApp gitu Iya, ada, Mbak Tia? Mas. Hmm. Iya. Ini ada pertanyaan juga dari. Nah, ini langsung dibacakan nanti ya, dokter dan juga Mas Wawan, Nah, Nanti pertanyaannya. saya terakhir aja lah saya penutupnya cuma buat yang informasi mengenai acara dokter Edi Mm-mm, mm-mm. di Dasar Mahkota oh, nanti paling jam 12 kurang
kurang 5 atau berapa. Mepet-mepet nggak apa-apa sih, cuma sebentar aja. Kalau enggak gini, Iya. Oke. kalau ada pertanyaan yang sulit jangan saya jawab, Pak Wawan yang jawab. Waduh, jangan. Boleh, boleh. Ada Berhubung ada ini pakarnya di pertanyaannya sini. sulit, silakan Pak Wawan yang menjawab gitu. Nanti jawabnya di restoran aja dok, ambil. Oke. Baik, dokter dan juga Mas Wawan, kita sudah bisa masuk lagi ya. Oke. Baik, sahabat Sonora, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan kali ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu hidup sehat dengan tanaman herbal Indonesia. Tentunya masih bersama dengan Dr. Edi Kristianto di kesempatan kali ini. Dan masih ada banyak waktu ya untuk sahabat Sonora bergabung, bisa telepon di 557762, dan juga SMS dan WhatsApp di 081754832000. Dan Dr. Edi, kita lanjutkan ya perbincangan Ya, kita. silakan. Oke, dengan menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung, ini ada Pak Slamet Sudrajat yang sudah, oh Pak Joshua di Palagan yang sudah bergabung ini. Dokter, di Indonesia penelitian terkait dengan tumbuhan herbal ini sudah sejauh bagaimana ya dokter ya? Dan kok kadang-kadang saya baca dalam artikel ditemui tulisan bahwa khasiat tanaman herbal tersebut belum dilakukan penelitian lebih lanjut, dokter. Monggo. Oke, ini yang dari Pak Slamet atau Pak Joshua Eh, ya? ini Pak Joshua, dokter. Oh ya, Pak Joshua. Oke. Ya. Terima kasih Pak Joshua untuk pertanyaannya, bagus sekali. Memang di Indonesia kan begitu banyak ya. Ada Mhm. 7.000 tanaman obat ya. Sampai sekarang belum selesai di penelitiannya. Kebetulan saya direkrut juga oleh Kementerian Kesehatan untuk program saintifikasi jamu namanya. Jamu itu tadi itu ya, Herbal Indonesia. Untuk Ya. meneliti sekarang ini sudah dari 7.000 itu baru sekitar 100 berapa ya, saya lupa, 100 sekian lah. Mhm. Yang sudah ada penelitian lengkapnya. Jadi di situ sudah ditemukan apa namanya, zat aktifnya apa saja, terus Mhm. dosis pemberiannya berapa, terus apa efek sampingnya, apa komplikasinya kalau overdosis gitu ya. Itu Iya. semuanya udah diteliti ya. Dan itu yang meneliti dari Kementerian Kesehatan di Bank ya, di program saintifikasi jamu itu yang ada di Tawangmangu tuh dekat Jogja ya. Di situ ada Mhm. klinik herbalnya juga. Jadi kalau saya penelitian ya saya di situ gitu ya. Iya. Nah, jadi memang sudah diteliti ya, sudah bertahun-tahun tapi belum tuntas sampai 7.000. Apalagi terakhir ini ditemukan herbal-herbal baru lagi nih di Iya, berbagai benar. daerah gitu ya. Jadi nggak selesai-selesai juga sih. Iya, Oke, jadi masih banyak yang perlu diteliti ya, dokter ya, masih sibuk banyak. gitu ya. Ya, ya. Saya sendiri juga selain di Kementerian Kesehatan juga saya meneliti Mhm. sendiri untuk beberapa herbal lagi gitu ya. Tapi ya memang sangat banyak sih, sangat kaya herbal kita. Mhm. Oke, di Indonesia ini kaya sekali ya dokter, Mm-mm. di Iya, berbagai provinsi seperti yang sudah kita singgung di awal ya dokter ya, iya, di iya. berbagai tempat itu berbeda dan selalu ada yang baru ya dokter ya. Iya, betul. Saya kan praktek itu, saya ada 3 klinik ya Mhm. di Jakarta. Nah, itu saya biasa praktek tuh sebulan itu sekitar 15 atau 20 hari gitu ya. Yang sekitar 10 hari itu saya eh, pakai ke berbagai daerah gitu ya, Iya. masuk hutan gitu. Nah, di situ saya menemukan banyak herbal, kami teliti lagi gitu, seperti itu. Ya nggak habis-habisnya sih, tapi itu ya menurut saya itu anugerah Tuhan untuk kita lah. Mhm. Oke. Nah, dokter, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Ya, dari Bapak Heri di Monjali. Selamat siang, Sonora. Saya ingin bertanya untuk Dokter Edi. Nah, menurut Dokter Edi, tanaman herbal apa sih yang seenggaknya paling utama kita punya sendiri, dokter, di rumah untuk memulai hidup yang sehat? Nah, ini dokter, oh, monggo. oh ya, makasih ya. Pak Heri sebetulnya banyak sekali ya tanaman herbal ya. Saya juga kami punya desa-desa binaan. Sekarang sudah lebih dari 1.200 desa di Indonesia. Dan saya selalu sarankan, oke, di rumah boleh tanam bunga supaya cantik, Hmm, tapi jangan lupa tanam herbal gitu ya. Nah, oke. cuman karena saking banyaknya herbal kita, teman-teman ya, jadi kita nggak bisa nggak mungkin punya halaman yang bisa nanam semuanya. Nah, jadi apa yang kita tanam gitu kan? Itu Iya. pasti berhektar-hektar nanti ya. Nah, jadi apa yang kita perlu tanam? Kita tanam yang kita perlukan, Mhm. tergantung kebutuhan kita. Misalnya gini,
saya di rumah itu halaman saya nggak terlalu besar ya, itu cuma 3 kali 5 meter lah halaman depan itu ya. Mm-mm. Nah, itu saya tanam pegagan. Tahu ya pegagan ya, teman-teman sahabat Sonora, bahasa lainnya antanan. Nah, pegagan itu memperbaiki sirkulasi darah, teman-teman. Ya, memperbaiki sirkulasi darah, terus membantu mengatasi demensia atau yang pikun-pikun itu, ya. Mhm. Itu saya tanam pegagan. Jadi hampir tiap hari istri saya petik 5 lembar daun pegagan, taruh di gelas, kasih air hangat diminum. Itu jadi saya kan penuh konsentrasi nih, Iya. gitu kan. Nah, itu sangat menolong, gitu ya. Jadi saya Hmm. tanam pegagan. Terus saya tanam juga anggur, ya. Saya tanam anggur di pekarangan. Nah, Mhm. sebenarnya kemarin baru berbuah tuh ya. Nah, karena saya olah anggur saya itu bersama madu menjadi fermentasi madu. Nah, itu untuk siapa? Untuk istri saya. Kenapa? Karena istri saya itu dia kena penyakit lupus autoimun. Nah, setelah saya berikan anggur, lemon, madu, saya fermentasi, dia sehat gitu ya sampai sekarang gitu. Jadi Iya. teman-teman bisa tanam juga misalnya bawang bawang putih misalnya ya. Nah, bawang tunggal, teman-teman Mhm. tanam ya. Nanti bawang tunggalnya itu dibikin black garlic ya, bawang hitam ya, difermentasi 3 minggu. Nah, teman-teman nanti bisa konsumsi, terutama kalau kolesterolnya sering tinggi atau tekanan darahnya sering tinggi, itu membuat tekanan darah kita menjadi bagus gitu. Jadi tanamlah sesuai dengan kebutuhannya gitu. Oke, sesuai dengan kebutuhannya aja ya dokter ya. Jadi Ya, nggak bisa semua ditanam karena ya. pekarangan juga terbatas ya dokter ya. Karena ada Oke. 7.000 tanaman, 7.000 jenis. Oke, misalnya nih dokter rempah-rempah seperti bawang putih gitu ya, terus ada juga bawang merah itu wajib juga untuk ditanam di pekarangan rumah ya dokter. Karena itu kan Iya, sehari-hari dokter ya iya, digunakan. iya betul sih. Kalau bawang merah ya bisa sih untuk herbal, tapi biasanya untuk bawang goreng sih. Oh iya benar. Yang manfaat herbalnya paling tinggi bawang putih. Oke, baik kita akan sapa untuk sahabat Sonora yang bergabung melalui telepon. Kita akan coba sapa. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak Tia sama Dokter Edi ya. Selamat siang. Dokter, Ya, ini dokter siapa? Dokter Edi. Oh ya, Dokter Edi, selamat siang. Ya, Saya Bunda Putri dari Terbat. oke, Bunda Umur Putri. saya kan udah usia banyak ya, udah di atas 70. Itu udah 3 tahun mengkonsumsi bawang tunggal atau Jawanya itu bawang lanang ya dokter. Itu Ya, dicampur dengan madu. Jadi saya setiap jam 6 itu minum madu dan bawang tunggal. Terus kedua, kalau mau tidur, aku lihat di YouTube itu sebaiknya minum rebusan pandan dan jahe direbus. Nah, itu aku sudah beberapa tahun minum itu. Khasiat yang saya tanyakan, khasiat bawang tunggal dan madu itu untuk apa, Dok? Dan juga kalau pandan dan jahe rebusan itu setahu saya tuh mencegah insomnia, kurang tidur itu loh Pak Dok. Jadi pertanyaan saya khasiat dari bawang tunggal dan madu, juga pandan dan rebusan jahe. Terima kasih Dok. Selamat siang. Baik, terima kasih Bunda Putri sudah bergabung. Baik, monggo dokter terkait dengan bawang tunggal ya dokter ya. ya, makasih. Tadi saya lupa catat, Bunda Putri umurnya berapa tadi? 70 tahun dokter. 70. Wah, luar biasa nih. Ya, Luar biasa sehat sekali nih ya. Nah, iya. ini nanti kapan-kapan yang diundang ke Sonora Bunda Putrinya nih menyampaikan kiat sehat sampai usia 70 gitu ya. Oke, boleh dokter. Iya, nah sekarang apa sih manfaat bawang tunggal ya? Nah, bawang tunggal itu banyak manfaatnya ya. Mulai dari membersihkan pembuluh darah, menurunkan kolesterol dan sebagainya. Jadi teman-teman dan juga di situ dia memiliki efek anti kanker juga ya. Jadi bawang bawang tunggal atau bawang lanang itu sangat bagus. Nah,
Nah, tadi seperti saya ceritakan itu zat-zat aktifnya itu kan terikat dengan ikatan lipoprotein itu, ya. Nah, jadi bagaimana memutuskannya dilakukan fermentasi. Nah, teman-teman ini ada yang unik nih. Jadi kalau herbal kita kasih madu, dia akan terfermentasi sendiri tanpa ragi tuh. Iya. Jadi kalau fermentasi kan biasa kita kasih ragi nih. Tapi Mhm. kalau teman-teman gunakan madu, ya itu dia akan terfermentasi tanpa menggunakan ragi. Nah, kenapa? Karena di dalam madu itu terdapat ragi alami yang dia bisa menfermentasinya itu, ya. Nah, jadi Hmm. pada waktu bawang lanang yang banyak khasiatnya tadi difermentasi dengan madu, dia menjadi lebih aktif zat aktifnya Mhm. itu, ya. Nah, jadi itu bukan hanya bawang sih, herbal yang lain juga saya fermentasi menggunakan madu tuh, ya. Mhm. Berapa lama? Saya sarankan 1 bulan minimum, ya. Itu Iya. akan terjadi fermentasi. Apakah ada apa namanya maksimumnya? Nggak ada, karena fermentasi itu nggak ada maksimumnya yang dengan madu Mhm. itu, ya. Nah, Oke. kemudian mengenai jahe dan pandan itu juga sangat Ya. bagus, ya. Nah, terutama jahenya, jahe itu mengandung gingerol, ya. Nah, kalau teman-teman konsumsi, ya, itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, ya, dia sebagai anti kanker, ya, gingerol itu banyak penelitiannya. Kemudian yang kedua, ya, jahenya ini, ya, itu ini apa menenangkan lambung. Jadi kalau pada malam hari lambung itu rata-rata menghasilkan asam lambung lebih banyak. Pada beberapa Mhm. orang itu bisa menyebabkan sakit mah atau kembung yang kambuhnya di malam hari sampai subuh. Nah, itu jahe itu bisa menenangkan itu, ya. Dan Mhm. tentunya dengan gabungan jahe dan pandan ini akan membantu tidur menjadi lebih nyenyak, gitu. Oke, nah ini perpaduan-perpaduan seperti jahe dan juga pandan itu juga bisa digabung-gabungin gitu ya dokter ya? Ya, bisa. Mm. Oke, ada beberapa herbal lagi nih dokter yang bisa di mix and match gitu dokter. Iya, iya. Bisa sih teman-teman. Banyak sebetulnya banyak sekali ya. Mhm. Dan di penelitian kami itu kami menggabungkan macam-macam ini ya formulasinya Mhm. misalnya untuk diare apa, terus Oke. kalau untuk prostat apa itu banyak Mhm. sekali. Mungkin nanti pas lain kesempatan kita bahas ini mengenai penyakit-penyakit tertentu dan pendekatannya dengan herbal gitu ya. Oke, Nah, boleh tuh dokter. Itu lebih banyak lagi yang akan kita bahas ya. tentunya. Oke. Nah, yang ingin Tia tanyakan lagi nih dokter, boleh nih tipsnya gitu ya untuk mengelola tanaman herbal yang paling mudah dilakukan di rumah tuh apa aja dokter? Oh ya, oke. Nah, teman-teman sebetulnya tanaman-tanaman herbal Indonesia itu karena sudah di habitatnya ya di negara kita Mhm. itu paling mudah tumbuh teman-teman. Ya, saya kalau nanam bunga kadang-kala nggak berbunga gitu ya. Kemudian kok nggak berbunga-berbunga kata istri saya. Tapi kalau saya nanam herbal pasti berhasil tuh, teman-teman. Karena itu paling mudah tumbuh tuh. Mhm. Teman-teman bisa tanam di halaman rumah dengan menggunakan pot Mhm. misalnya. Kalau lantainya saya punya halaman rumah tapi sudah disemen semua, ya pakai pot. Saya juga pakai pot sama. Mhm. Saya nanam anggur pun saya pakai pot juga gitu ya. Nah, Mhm. terus teman-teman gunakan media tanam yang organik ya, jangan dikasih Organik. pestisida dan Mhm. sebagainya gitu. Itu pasti tumbuh kok. Bawang lanang pun bisa tumbuh. Gitu ya. Mhm. Gitu. Oke, itu dia tips simpelnya ya dokter Ya. ya. Oke, nah intinya nggak pakai pupuk-pupuk kimia ya dokter Enggak untuk. pakai. Mhm. Oke, Ya. seperti itu. Baik dokter, kita akan break kembali dan masih ada satu sesi lagi untuk sahabat Sonora bergabung di kesempatan kali ini. Bisa telepon ya di 5577762 dan juga SMS dan WhatsApp di 0817548320. Stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Dia mau tanya, nanti pada saat saya mau menyampaikan acara besok, Dr. Edi, itu Mhm. nanti untuk pendaftarannya, boleh saya sebutkan nomor pendaftarannya yang di flyer ya? Iya, Karena boleh. nanti bukan nomornya Sonora. Boleh ya? Oke, boleh, Oke. boleh. Nah, ya, makasih. Oke, siap, Mas. Besok Mbak Tia datang. Boleh, boleh. Ini juga harus datang ini. Tamu undangan nih, Oh, Mbak Tia sama Pak terus Benin. Iya, iya Pak Beni. Kalau saya juga harus datang. Wah, pasti haruslah dokter. kalau dokter nggak datang yang ngomong siapa? Pak Omar lagi nanti.
Ternyata Bunda Putri tadi itu 79 tahun, dokter, hampir 80 tahun. Oh, luar biasa Oh, ya, luar biasa. Bunda Putri. Iya. Ini habis kita close dari Sonora, saya langsung jalan. Magelang. Oh, langsung dok ya, Langsung. berangkatnya ya Nanti siang malam langsung juga ya. mungkin jam 7 Oke, baru sudah sampai Magelang. ya. Oke, dokter dan juga Mas Fan, kita lanjutkan lagi ya. Iya. Sip. Baik, sahabat Sonora, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan kali ini di program Teras Kota dengan topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan hidup sehat dengan tanaman herbal Indonesia. Bersama dengan Dr. Edi Kristianto yang sudah baik sekali memberikan informasi dan juga edukasi terkait dengan tanaman-tanaman herbal di Indonesia yang banyak sekali khasiatnya ya, sahabat Sonora. Dan di kesempatan kali ini, dokter, di sesi terakhir kita masih akan menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung, yaitu ada Bapak Wahyu Hidayat yang sudah bergabung, yaitu pertanyaannya terkait dengan, dok, biasanya tanaman herbal sering direkomendasikan untuk kalangan orang tua dengan embel-embel membantu menyembuhkan. Nah, saya ingin bertanya, dok, kalau untuk anak muda, misalnya anak saya, ada nggak sih, dok, tanaman yang bisa menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit-penyakit kelak nanti di usia tua? Monggo, dokter. Terima kasih Pak Wahyu. Nah, memang ada konotasi gini ya. Kalau minum jamu itu, kalau udah tua, gitu ya. Kalau masih muda ngapain minum jamu gitu kan? Iya. Minum aja boba-boba. Kok kita nggak perlu nyebut merek. Minum soft drink gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sebetulnya sih itu kurang tepat ya. Nah, kita Mhm. bahkan jamu itu ada loh banyak, bahkan jamu itu dari anak-anak itu sudah sehat sebetulnya gitu ya. Jamu beras kencur gitu kan. Itu sehat loh teman-teman, itu nutrisinya Iya. bagus, gizinya bagus, itu dari anak-anak bukan jamu umur 60 tahun ke atas. Gitu ya. Eh, jadi kita jauh akan lebih sehat teman-teman kalau Mhm. kita gunakan jamu itu ya. Bahkan kalau di ini nih, di China misalnya, itu banyak juga loh herbal yang diberikan dari bayi loh. Tuh Oke. ya. Em, Ibu hamil ada herbalnya, terus apa, ibu habis melahirkan ada juga gitu kan. Seperti itu. Dan itu memang menjadi sangat sehat gitu ya. Mhm. Jadi kita usahakan anak-anak sudah mulai menyukai herbal nih ya. Nah, bukan hanya jamu ya yang kita minum, Mhm. tapi juga dalam makanan sehari-hari kita buatkan makanan yang menggunakan rempah-rempah ya, kunyit, temulawak dan sebagainya gitu kan. Bahkan zaman dulu nih, negara kita Iya. dijajah ya, karena orang nyari apa? Nyari rempah dari negara kita kan, ke Benar, Eropa, benar, benar. iya kan? Gitu. Masa kan kita nggak konsumsi gitu kan? Eh, Orang-orang luar negeri aja sampai menjajah negara kita loh untuk mendata apa mengambil rempah-rempah kita gitu ya. Nah, Iya. karena memang banyak khasiatnya teman-teman ya. Dari kecil itu sudah bisa kita berikan ya dalam makanan sehari-hari. Ya. Oke. Beras kencur itu jamu kesukaan semua orang, dokter ya. Iya. Mbak Tia suka Yang ya? suka, yang nggak Iya. suka pun bisa suka, dokter, kalau beras Iya. kencur gitu ya. Nah, ini Heeh. bisa diberikan sejak kecil ya, dokter. Iya. Nggak usah Terus nunggu itu, tua gitu ya. iya, kunyit asam gitu ya. Mhm. Kadang-kadang kita, wah, ini pada remaja itu pada banyak ke dokter, ke saya juga, apa, Mhm. jerawatan nggak sembuh-sembuh, Iya. bopengan kulitnya. Padahal dikasih Mhm. kunyit asam itu khasiatnya sangat bagus untuk kulit yang sedang berjerawat itu. Seperti itu. Hmm. Ya, itu kan termasuk herbal juga, yang Iya. mudah didapatkan. Mhm. Oke, seperti itu. Nah, biasanya yang untuk kulit nih, dokter, itu biasanya tanaman herbalnya diberikan misalnya dikonsumsi atau memang diberikan misalnya di luar gitu untuk masker gitu, dokter, atau gimana ya biasa bagusnya, dokter? Iya, iya, bisa bisa dua-duanya, Mbak Hmm. Tia. Mhm. Jadi dikonsumsi kayak kunyit ya itu bagus sekali untuk kulit ya. Tapi Mhm. saya juga mengajar, saya kan bikin banyak workshop juga ya. Eh, saya ajarkan juga membuat masker kunyit kayak gitu. Iya.
kan mudah, cuman dikeringkan, dicampur dengan tepung beras, kemudian di blender, nanti udah dibungkusin, udah dikasih apa namanya air sedikit, dia jadi masker dia, gitu. Dan itu sangat bagus ya. Itu jadi pakai di luar maupun apa untuk dikonsumsi ya. Kita bikin luluran. Luluran tuh mudah sekali dibuatnya. Iya. Kita bisa buat di rumah bahkan. Nanti kapan-kapan kita bikin workshop bareng bareng Sonora ya. Oke. Boleh nih dokter. Dia Iya, pasti ikutlah kalau terkait eh, dengan kulit itu ya dokter. iya, Excited iya. pokoknya. Oke, baik. Dan ada juga kegiatan yang akan dihadiri oleh Dokter Edi ya di kesempatan besok ya dokter di Iya, hari iya, Sabtu itu. Nah ini iya. detail kegiatannya akan disampaikan oleh Mas Wawan. Monggo Mas Wawan untuk detailnya bisa ajak sahabat Sonora untuk ikut bergabung di kegiatan ini, monggo. Baik, terima kasih Mbak Tia, terima kasih Dr. Edi. Halo sahabat Sonora semua, senang sekali bisa bergabung di acara pada siang hari ini dan ingin menginformasikan bahwa untuk teman-teman, untuk sahabat Sonora semua yang ingin bertemu dengan Dr. Edi Kristianto, besok Dr. Edi akan ada di Jogja hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 jam 10 pagi sampai jam 12 siang di Restoran Mahkota di Jalan Pajajaran nomor 25. Nanti topik yang akan diusung adalah rahasia tetap sehat dan energik di usia emas. Nah, karena kadang-kadang banyak seperti disampaikan bahwa memasuki masa tua itu identik dengan mudah sakit. Nah, jadi gimana sih biar tetap sehat dan tetap bisa menikmati kehidupan di masa tua? Sebenarnya usia tua itu bukan usia senja ya, tapi usia emas gitu. Nah, jadi buat sahabat Sonora yang ingin tahu rahasia tetap sehat dan energik di usia emas, yuk ikut datang bersama Dr. Edi di besok hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 jam 10 pagi sampai jam 12 siang di Restoran Mahkota. Nah, untuk pendaftarannya nanti bisa melalui WA karena ini tempatnya terbatas. Nah, jadi nanti teman-teman sahabat Sonora bisa menghubungi Buster di nomor 0. Baik. Terputus ya. Terputus, Dokter Wawan. Jadi kata Pak Wawan harus daftar dulu. Iya, harus daftar dulu untuk bertemu dengan Dokter Edi karena tanya jawab di kesempatan kali ini terbatas ya dokter ya, jadi bisa dilanjutkan besok untuk tanya-tanya jawabnya yang lebih lanjut gitu. Enggak, Mas Wawan dilanjutkan lagi terkait dengan informasinya. Iya, baik tadi maaf terputus ya. Jadi untuk pendaftarannya bisa sahabat Sonora menghubungin ke nomor 813 8899 3797 ya. Sekali lagi di nomor 0813 8899 3797. Jadi ini acaranya didukung oleh Sonora FM Yogyakarta, kemudian ada Dekolonisan Event juga. Itu aja yang saya sampaikan, Mbak Tia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wawan. Ini jangan lupa untuk sahabat Sonora untuk ikutan ya meet and greet bersama dengan Dr. Edi Kristianto ini yang akan diselenggarakan besok ya, besok banget di hari Sabtu 3 Desember 2022 di jam 10 ya dokter sampai jam 12 waktu Indonesia Barat gitu ya. Nah, ini kita bisa ngobrol lebih lanjut, diskusi ya dokter ya, tanya jawab gitu terkait dengan kesehatan kita di usia emas ini juga penting. Anak muda juga boleh ikut ya dokter ya? Boleh ya. Kalau bayi yang nggak boleh kali. Nggak boleh sih. Karena nanti nggak ngerti ya. Anak muda boleh. Anak muda boleh buat prepare ke depannya ya dokter ya. Iya. Untuk kesehatan, kita investasi kesehatan gitu ya. Baik, dokter, terakhir ini harapannya untuk kita ke depannya terkait dengan tanaman herbal di Indonesia apa nih dokter untuk ke depannya, monggo. Ya, jadi harapan saya Indonesia itu sudah dianugerahi tanaman herbal yang terbanyak dan terlengkap di dunia, gitu ya. Jadi saya menghimbau teman-teman semua, sahabat Sonora, masyarakat, ayo kita gunakan herbal dalam makanan kita sehari-hari atau kita bikin jamu ya. Dan juga untuk teman-teman para dokter ya, ayo kita mulai lihat potensi-potensinya, mana yang kita bisa pakai untuk kepentingan pasien-pasien kita. Itu harapan saya. Makasih. Oke, seperti itu. Nah, untuk tanaman-tanaman herbal juga bagusnya ditanam sendiri juga ya, dokter ya? Iya, betul. Oke, lebih terjaga gitu. Nah, terakhir Kalau dokter. ini berarti kalau misalnya halamannya nggak ada, ya ditanam di halaman tetangga gitu. Minjem ya, dokter ya? Minjem.
Oke. Nah, terakhir dokter, apa yang ingin disampaikan lagi untuk sahabat Sonora terkait dengan tanaman herbal di Indonesia ini, dokter? Iya, oke. Dan teman-teman, saya berharap nanti kita bisa belajar lebih banyak lagi Mhm. mengenai tanaman herbal ini ya. Dan mungkin nanti dari Radio Sonora bisa memfasilitasi supaya nanti lain kali kita bisa ketemu lagi membahas topik yang berbeda lagi. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Edi dan Terima juga kasih. Mas Wawan untuk informasinya terkait dengan tanaman herbal Indonesia yang banyak sekali khasiatnya. Ini menjadi pembelajaran baru untuk Tia juga. Jadi dia juga ke depannya jadi lebih aware lagi ya dokter ya untuk Ya, menjaga kesehatan gitu. Jadi apa ya, nggak takut gitu minum jamu, nggak takut lagi dengan iya, rasanya gitu. iya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Dokter Edi dan juga Mas Wawan. Sehat selalu dan juga sukses untuk acaranya besok. Ya, Oke, terima kasih. baik. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung di kesempatan kali ini dengan pertanyaannya yang sangat-sangat menarik terkait dengan tema kita yaitu hidup sehat dengan tanaman herbal di Indonesia yang unik-unik dan juga banyak khasiatnya. Dan kita akan lanjutkan sahabat Sonora ke program menarik lainnya. Stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.